Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nesya Granawala Sakti yang akan menjadi moderator dalam diskusi panel kita hari ini dengan topik peran orang tua dalam pendidikan di sekolah maupun di rumah. Topik ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Kolaborasi antara rumah dan sekolah menjadi kunci keberhasilan pembelajaran. Peran orang tua merupakan fondasi penting dalam keberhasilan pendidikan anak. Tidak hanya terbatas pada bimbingan di rumah, tetapi juga kolaborasi dengan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Melalui diskusi panel ini, kita akan melihat topik ini dari berbagai perspektif, sehingga kita dapat memahami peran orang tua dan sekolah dapat bekerja secara efektif demi perkembangan akademik maupun karakter anak. Pada kesempatan kali ini telah hadir panelis-panelis luar biasa, yaitu di sini di sebelah kanan saya ada perwakilan orang tua yaitu Pak Irsa. Sebelahnya lagi ada Felicia yang merupakan seorang siswa SMA. Di sebelahnya ada seorang pakar teknologi pendidikan yaitu Bu Naila. Di sebelah kiri saya ada Pak Adit sebagai psikolog. Di sebelah Pak Adit ada Bu Azin yang merupakan kepala sekolah. Lanjut di sebelahnya ada Kak Aulin yang merupakan seorang psikolog. Dan sebelahnya terakhir yaitu Pak Nawab yang merupakan kepala sekolah. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan para narasumber. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa aturan. Yang pertama, setiap panelis diberi waktu untuk menyampaikan pandangannya. Yang kedua, setelah pemaparan selesai, akan ada sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, peserta dipersilakan bertanya secara langsung. Dan terakhir, mohon menjaga ketertiban agar acara berjalan dengan lancar. Untuk memulai diskusi, saya persilakan kepada perwakilan guru untuk menyampaikan pandangan mengenai peran orang tua dalam mendukung kegiatan belajar di sekolah. Kepada Pak Nawab, kami persilakan. Oke, memang peran orang tua itu sangat penting. Soalnya orang tua itu sebagai guru pertama seorang anak, karena anak itu mencontoh karakter si orang tua ini. Pertama dari sikap orang tua tersebut, lalu gimana pengaruh lingkungan di sekitar rumahnya. Lalu jadi orang tua itu ya merupakan guru pertama bagi siswa sebelum dia melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah pendidikan. Terima kasih Pak Nawab. Selanjutnya kita akan mendengar perspektif ini dari Feli yang merupakan siswa mengenai bagaimana peran orang tua terasa dari sudut pandang pelajar. Bagi saya, peran orang tua sangat penting karena keluarga orang tua merupakan pusat pendidikan utama bagi seorang anak, di mana keluarga orang tua memberikan pendidikan karakter, moral, dan emosional serta praktis yang esensial untuk perkembangan seorang anak secara menyeluruh. Terima kasih Kak Feli. Kepala sekolah Bu Andrin untuk memberikan pandangannya terkait sinergi antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi saya sebagai kepala sekolah, saya memandang keterlibatan orang tua itu sangat penting dalam pendidikan anak-anak mereka. Jadi tanpa adanya peran orang tua itu sepertinya pendidikan itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena anak itu kan akan mencontoh peran itu kan dari orang tuanya dulu, baru di sekolah itu kan dikembangkan lagi. Jadi tanpa orang tua itu tidak akan berjalan. Terima kasih Bu Andrin. Pembahasan yang Bu Andrin sampaikan sangat amat jelas. Jadi mengatakan bahwa orang tua ini menjadi peran yang sangat amat penting karena seorang anak akan mencontoh orang tuanya. Berikutnya kami persilakan Pak Adit selaku psikolog pendidikan untuk memberikan pandangan tentang dampak hubungan keluarga terhadap perkembangan psikolog anak. Baik, terima kasih. Menurut saya peran orang tua terhadap
anak sangat penting karena orang tua adalah rumah pertama bagi anak. Bagaimana seorang anak membentuk karakternya berupa akhlak dan lain-lain. Nah, orang tua ini sebagai jembatan seorang anak, bagaimana seorang anak bisa memiliki karakter yang baik, bisa dicontoh pada orang-orang di masyarakat. Jadi menurut saya peran orang tua ini sangat penting, suatu jembatan yang bisa membentuk karakter seorang anak untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih Pak Adit. Selanjutnya Pak Iksa sebagai perwakilan orang tua mengenai bentuk keterlibatan yang efektif di rumah. Terima kasih Mbak Isya untuk kesempatannya. Keterlibatan orang tua tadi saya setuju sama pernyataan yang diberikan oleh Pak Nawab selaku guru di sekolah tersebut. Kenapa orang tua punya peran penting? Karena orang tua menjadi salah satu landasan paling dasar buat pembentukan karakter, terus mental anak, terus sifat anak ke lingkungan sebelum dia keluar dari rumah. Salah satu dorongan orang tua untuk anak itu bagaimana kita mencerminkan diri kita yang bisa dicontoh oleh anak kita di rumah. Kita bisa menggambarkan bagaimana berperilaku adat istiadat norma yang kita miliki di rumah, karena kita tahu lembaga yang paling kecil yang harus ditaati oleh seorang anak itu yang paling pertama itu rumah. Rumah itu yang artinya itu keluarga itu susunan dari orang tua. Jadi hal yang mungkin menjadi dorongan anak-anak untuk bisa berkontribusi di masyarakat, hal yang didasari itu bagaimana orang tuanya bisa menyikapi dirinya untuk mendidik anaknya bisa berperilaku di khalayak umum. Terima kasih Pak Anissa. Selanjutnya kita dengarkan dari pandangan akademisi yakni Kak Aulina mengenai bagaimana peran orang tua untuk mendukung penuh dalam pendidikan anak. Ya baik, terima kasih. Jadi peran orang tua ini sangat penting bagi pendidikan anak, terutama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan juga suportif. Orang tua itu berperan penting banget. Kalau misalnya anak nggak merasa aman atau nyaman, pasti untuk meraih pendidikan juga pasti akan tertekan. Nah, yang terakhir kita akan mendengarkan pendapat dari pakar teknologi pendidikan yakni Bu Naila untuk menjelaskan bagaimana teknologi dapat memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar rumah dan sekolah. Terima kasih kesempatannya Indonesia. Jadi di sini saya sebagai pakar teknologi yang kita tahu itu kan, yang kita tahu di zaman sekarang itu yang udah adanya globalisasi ataupun digitalisasi, kita pasti nggak akan lepas dari adanya teknologi kayak misalnya handphone, terus laptop dan lain sebagainya. Nah, adanya teknologi ini itu tuh bisa menjadi pendidikan anak di rumah dan di sekolah. Seperti contohnya itu kayak misalnya adanya Google Classroom. Nah, Google Classroom ini tuh orang tua tuh jadi tahu juga bisa memantau adanya keterlambatan atau ketepatan si siswa ini dalam mengirim tugas dan lain-lain. Dan juga absensi yang mungkin ada absensi digital yang bisa masuk langsung ke orang tua. Jadi orang tua tuh bisa memantau secara langsung apakah siswa tersebut tuh hadir atau tidak di sekolah. Terima kasih kepada seluruh panelis atas pemaparannya. Kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin menanyakan, bisa angkat tangan dan sebutkan nama. Nanti bakal saya tunjuk, saya pilih. Ya, boleh. Ada yang ingin bertanya? Pak Abi dulu, boleh? Baik, terima kasih kesempatannya Indonesia sebagai moderator. Di sini saya sebagai yang bisa dan menghadiri diskusi panel ini ingin menanyakan tentang apa sih bare minimum sebagai orang tua untuk memberikan seenggaknya tuh masukan-masukan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang tua ke siswa. Contohnya yang kita tahu kan sekarang zaman teknologi. Ini pertanyaannya untuk pakar teknologi Ibu Naila ya. Spesifiknya dari minimum apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memberikan dan berguna bagi siswa agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara orang tua dan siswa itu sendiri. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Bapak Abi. Jadi bare minimum yang harus dimiliki orang tua untuk
mencegah anaknya agar tidak ada miskomunikasi, itu mungkin yang pertama dari yang paling minim dulu, itu tuh orang tua tuh harus mengerti adanya teknologi. Karena kalau misalnya orang tua itu nggak kenal atau nggak bisa menggunakan teknologi dengan baik, nanti akan ada miskomunikasi juga ujung-ujungnya. Kayak misalnya orang tua itu harus mengecek handphonenya, kayak misalnya mengatur berapa lama bermain gadget atau sosial media atau game dan lainnya. Jadinya itu bisa mengatur pola hidup anak juga biar nanti nggak berpengaruh ke pendidikan. Ada yang ingin bertanya lagi? Sebutkan namanya. Terima kasih Pak. Saya Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Moreno ingin bertanya kepada pihak orang tua. Bagaimana sih Anda menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan atau urusan lain dengan waktu yang berkualitas bersama? Terima kasih. Terima kasih Mas Moreno. Pertanyaannya, saya itu tentang pekerjaan itu kita melihat dari manajemen waktu yang kita punya. Yang pasti untuk anak ada, untuk pekerjaan ada. Nah, kita lihat dari peluang seberapa besar kita bisa nyiapin waktu buat keluarga sama anak dan untuk pekerjaan. Nah, kita bagi sistem menjadi dua, prioritas utama dan prioritas kedua. Kalau kita bisa menghandle buat yang anak sebagai prioritas utama kita bisa mengutamakan hal-hal yang sebelumnya kita kerjakan. Izin, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Intakan Sutio, absen 19. Saya ingin bertanya kepada Bapak Adit, khususnya sebagai psikolog ya Bapak. Dalam dunia ini kan kita mengenal ada presentase dalam banyak hal. Saya ingin bertanya, ada nggak sih Pak untuk presentase peran dari orang tua terhadap ke anak itu sendiri? Kayak ada measure pastikah atau ada hal yang bisa kita katakan sebagai boundaries atau tahap apa ya, sebagai pembeda gitu. Jadi kayak apa sih sebenarnya berapa persen sih peran dari orang tua terhadap anak, dampaknya sih? Oke, baik. Jadi sebelumnya terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana presentasi pengaruh orang tua terhadap anak? Jadi secara penelitian yang kami lakukan, kami belum bisa memberikan angka yang tetap dalam menunjukkan presentasi pengaruh terhadap pengaruh orang tua terhadap anak. Tetapi kami bisa mengelompokkan beberapa aspek seperti kontribusi terhadap prestasi akademik terhadap anak, yaitu di angka 63,32%. Itu di aspek kontribusi orang tua terhadap prestasi akademik anaknya. Lalu yang kedua itu ada prestasi kognitif. Nah, di prestasi kognitif ini, angka yang muncul setelah kita melakukan penelitian, yaitu di angka 63,45% pada prestasi belajar anak dalam ranah kognitif. Lalu yang berikutnya itu di prestasi psikomotor atau keterampilan, kami menemukan sekitar 30% pengaruh orang tua terhadap ranah psikomotor atau keterampilan gerak anak. Jadi kalau saya simpulkan, kami belum bisa dapat memberikan angka yang tunggal berapa persentasinya, tapi kami bisa memberikan aspek berapa persennya peran orang tua terhadap seorang anak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Bapak Adit. Pertanyaan selanjutnya. Ada lagi? Oke, boleh. Maka dari data ini saya ditanyakan yang dulu, jika ada murid yang bermalas-malasan saat sedang melakukan pembelajaran dalam kelas, peran apa yang harus dilakukan sebagai guru jika menemukan murid seperti itu? Ketika menemukan murid seperti itu, peran guru ya yang pasti ya menegur siswa tersebut agar tidak terjadi keributan. Lalu yang kedua memberikan sanksi kepada siswa tersebut. Oke, baik ya, makasih. Pertanyaan selanjutnya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Ardela Bermata. Saya
ingin bertanya lebih tepatnya untuk pakar sekolah kita, yaitu apa dampak kurangnya keterlibatan orang tua terhadap prestasi dan perilaku anak di sekolah? Baik, dampak. Ngomongin tentang dampak terhadap anak, tentu sangat penting ya. Karena peran orang tua pada anak itu yang tadi saya bilang, orang tua ini bagaimana cara orang tua membentuk karakter seorang anak. Bagaimana anak tersebut bisa mencontoh orang tua yang baik dan bisa diterapkan di lingkungan sekitar. Nah, kalau menurut saya dampak itu sangat penting. Karena apa? Karena orang tua ini sangat memiliki peran dalam kehidupan rumah tangga, yaitu anak dan orang tua, karena bisa memberikan memberikan pengaruh besar terhadap seorang anak tersebut. Nah, bagaimana seorang anak tersebut memiliki penampilan yang baik dan memiliki nilai-nilai moral yang baik juga. Jadi seperti itu. Menurut saya sangat penting sekali dampaknya. Boleh pertanyaan selanjutnya? Baik, Silakan. perkenalkan nama saya Rasa Gaisi Luciana. Di sini saya akan menanyakan untuk buat orang tua. Pertanyaannya itu, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Mas Rasya atas pertanyaannya. Tantangannya tadi nggak jauh beda sama Mas Moreno. Tantangannya itu tentang manajemen waktu orang tua untuk bisa meluangkan waktunya untuk anaknya. Terus menurut saya satu hal yang perlu ditandai itu bagaimana kita menyikapinya ke anak. Kalau kita ngasih tau ke anak nih, waktu kita nggak selalu ada. Karena kita di sisi lain kan kita punya pekerjaan yang nggak selalu kita ada di rumah sebagai orang tua atau ibu rumah tangga atau yang lain-lainnya. Terus kalau cara mengatasinya itu bagaimana? Kalau cara mengatasinya, kalau saya sebagai orang tua dari anak dua ya, wajar orang awam, anaknya baru dua. Kalau saya cara mengatasinya, saya lihat prioritas anak-anak saya dulu. Jadi kalau misalnya anak saya lihat Bu, kok Bu? Saya Pak. Bapak pulang ngopi, Saya. Manusia awam Pak, aku ada tugas nih PR yang menjadi anak-anak tuh kadang kalau anak kecil nih mungkin ibu-ibu bapak-bapak yang sering kejadian anaknya misal dari tugas sekolah yang seharusnya diinformasinya udah 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, tapi anaknya baru ngasih tahu pas pagi pas mau berangkat sekolah. Nah itu pasti jadi salah satu tantangan ya kan. Nah kalau saya sebagai orang tua kadang saya butuh yang namanya problem solving sama critical thinking. Bagaimana cara anak saya biar dia nggak kehetik sama orang tuanya kelihatan panik. Saya berusaha tenang buat ngasih tahu ke anak saya, ini solusi yang bisa kita selesaikan bareng-bareng buat nanti kamu bisa dapat hal yang bisa dibawa ke sekolah. Baik, terima kasih Bapak Biasa. Jadi rata-rata tantangan itu ada di manajemen waktu. Ya betul sekali Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh? Boleh kakak yang punya kacamata? Oke, ini pertanyaannya untuk kakak akademisi ya. Kan dari tadi nih kita ngomongin tentang prestasi akademis kayak gitu-gitu kan. Nah, gimana sih peran orang tua ini dalam mengajarkan kayak etika, sopan santun yang nggak diajarin di sekolah formal? Oke, terima kasih. Jadi orang tua tuh pasti berperan penting banget dalam mengajari sopan santun terutama pada masa anak itu masih kecil, jadi kayak diajari mengucapkan terima kasih atau permisi gitu dan mengucapkan kata-kata sopan. Jadi peran orang tua dalam mengasuh peran orang tua dalam mengasuh anak tuh penting banget. Jadi ya sangat penting. Dengan pola asuh yang baik pasti anaknya juga bakal tumbuh dengan baik. Terima kasih. Saya boleh tepuk tangan ke atas. Boleh yuk dilanjut pertanyaan selanjutnya. Boleh Mas Mahkamah kacamata di belakang. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin menanyakan bagaimana Bapak Bagas menanggapi ketika anak membuat kesalahan atau bertingkah laku kurang baik terhadap orang tua. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya.
Oke, mengenai perilaku orang anak terhadap orang tua yang kurang baik, itu balik lagi ke orang tuanya, bagaimana cara orang tuanya mengajarkan bagaimana cara berperilaku yang baik pada orang lain. Kalau misal orang anak tersebut berperilaku tidak baik yang tadi Bapak bilang kepada orang tua, nah balik lagi ke orang tuanya, orang tua tersebut bisa mengajarkan atau memberikan contoh yang baik kepada anak tersebut atau tidak. Kalau misalkan bisa, mungkin saya yakin anak tersebut tidak akan melakukan hal yang sedemikian. Nah, sebaliknya kalau misalkan orang tua tidak bisa mengajarkan atau memberikan contoh yang baik kepada anak, dan anak tersebut pasti bakal mencontoh orang tuanya juga yang tidak baik. Nah, jadi bagaimana orang tua tersebut bisa mengajarkan kepada anak tersebut. Jadi seperti itu Bapak. Balik lagi ke orang tuanya, bagaimana cara orang tua tersebut memberikan memberikan contoh yang baik pada anaknya tersebut. Terima kasih jawabannya. Tadi kakak yang situ boleh perkenalan namanya. Oke, perkenalkan nama saya Karina Suis. Di sini saya akan bertanya terutama kepada orang tua, terutama Bapak Isa. Kira-kira apa yang bisa dilakukan orang tua yang nggak ngerti sama sekali materi pelajaran, tetapi tetap pengen dampingin anak belajar? Kalau itu mah, kalau saya sebagai pengalaman saya sebagai orang tua ya dari anak dua ini, saya kadang kalau bisa saya ajari, kalau nggak bisa saya cari dari media-media, biasanya kayak YouTube, terus internet, Google. Kalau zaman sekarang kan ada dari pakar teknologi nih, ada dari AI, jadi kita bisa nanya bertukar pendapat nih, pendapat dari Google tuh apa, AI apa. Kalau misalnya seandainya saya nggak bisa, saya kasih lihat ke anak melalui digital. Terima kasih Bapak Isa. Sama-sama. Selanjutnya boleh. Perkenalkan, saya Rudi, saya umur 35 tahun, udah menjadi satu. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kepala sekolah Ibu Andin. Dalam kasus saya sendiri, saya merasa saya sudah mempunyai peranan penting bagi anak. Saya sudah memberikan fasilitas yang sangat bagus untuk anak. Saya sudah memberikan kasih sayang kepada anak saya juga. Tapi saya merasa anak saya itu tidak berkembang. Anak saya itu masih ngestak di situ-situ saja, malah bahkan turun. Nah, saya mikir apa itu masalah dari pihak sekolahnya atau masalah dari diri saya yang belum memberikan hal itu maksimal secara anak. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Andin sebagai kepala sekolah, mungkin ada saran bagi saya atau mungkin Ibu Andin sendiri bisa memberikan program-program yang baik untuk agar anak tersebut bisa berkembang selain dari diri saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rudi. Saya akan menjawab. Jadi menurut saya Bapak Rudi bisa meluangkan waktu yang lebih banyak untuk berkomunikasi dengan anak Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak punya waktu yang sedikit atau waktu yang pendek untuk berkomunikasi, nah Bapak bisa lebih banyak berkomunikasi, terus juga lebih banyak kasih kayak program-program juga ke anak Bapak. Oke, terima kasih berarti. Selanjutnya boleh kakak yang kata-kata ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Michelle. Saya ingin bertanya khususnya untuk Felis, selamat SMA atau seorang anak yang masih dalam proses orang tuanya. Itu aja sebenarnya gimana sih perasaan kamu ketika orang tua kamu terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sekolah? Apakah kamu merasa terbantu atau kamu malah sebaliknya gitu merasa risih kalau misalnya ada yang ikut campur sama kegiatan-kegiatan kamu? Terima kasih atas pertanyaannya. Perasaan saya sangat senang kalau orang tua saya ikut campur dalam urusan sekolah, tapi saya balik lagi melihat keadaan mereka. Menurut saya tidak memprihatinkan buat mereka ikut dalam kegiatan atau kontribusi yang ada di sekolah ini, karena mereka sudah cukup banyak gitu sudah cukup banyak kegiatan di pekerjaan mereka. Jadi kayak menurut saya kurang, karena mereka sudah sangat sibuk. Terima kasih. Terus selanjutnya boleh kasih masih ada kata-kata?
Saya ingin menanyakan untuk ke Pak Irsa selaku orang tua. Sebagai orang tua tuh gimana sih caranya dalam mendidik anak di rumah dan apa saja langkah-langkah yang harus diterapkan? Terima kasih Mas Kori ya tadi ya. Ya. Bagaimana sih cara mendidik anak di rumah? Kalau saya sih pasti yang nomor saja tuh kasih sayang orang tua, terus kedua perhatian orang tua, terus yang ketiga selanjutnya bagaimana kita memperhatikan anak kita di lingkungan luar. Kita melihat sikap mereka di lingkungan publik tuh seperti apa, terus kita lihat bagaimana cara dia bisa menghandle dirinya dia sendiri tanpa adanya saya sebagai orang tua. Terus kalau buat saya sebagai orang tua, saya selalu ngasih pelajaran ke anak saya, apa yang kamu bisa kamu lakukan, apa yang kamu nggak bisa kamu coba, sampai kamu belajar apa yang kamu dapetin di hal yang kamu coba sendiri. Terima kasih Pak Irsa. Sama-sama. Selanjutnya boleh kakak ini dari tadi ya. Sebenarnya maka saya Azriana Pradara, saya mau bertanya ke Bapak ahli teknologi. Jadi ketika kita bahas kalau bisa pengembangan teknologi itu kan pasti banyak manfaatnya kan, apalagi di bidang pendidikan. Jadi pertanyaan itu bagaimana teknologi ini membantu proses pembelajaran siswa yang lebih ya di bidang pendidikan ini, jadi lebih dari yang dulu gitu loh kan cara teknologi. Terima kasih. Terima kasih Bu Edria pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi mungkin seperti yang tadi di awal saya bilang, kita tuh di hidup sekarang tuh pasti nggak jauh-jauh dari teknologi ya. Pasti ada handphone yang selalu kita bawa kemana-mana. Di bidang pendidikan ini kita tuh juga ada beberapa teknologi yang mungkin udah diterapkan di sekolah, tapi belum semua sekolah. Kayak seperti adanya penggunaan online untuk ujian, kayak itu bisa meningkatkan efisiensi. Jadi kayak murid-murid tuh nggak perlu lagi nulis-nulis di kertas, buang-buang kertas, capek-capek nulis di kertas gitu. Terus juga ada penggunaan smartboard mungkin untuk menggantikan papan tulis untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Nah terus juga ada juga penggunaan seperti Google Classroom yang tadi saya bilang, itu bisa mempersingkat adanya pengumpulan tugas. Jadi pengumpulan tugas di zaman sekarang tuh udah nggak perlu kayak ngumpulin langsung ke guru ditumpuk terus nunggu dinilai sampai seharian atau beberapa jam gitu. Jadi semua kalangan ini kayak baik dari siswa, guru itu dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan teknologi ya. Ya, karena di zaman sekarang pasti beriring berjalannya waktu itu teknologi makin berkembang kan. Jadinya orang-orang yang hidup di zaman sekarang itu juga mau nggak mau harus menggunakan teknologi biar nggak ketinggalan. Oke, terima kasih. Mau boleh beri tepuk tangan? Oke, boleh kakak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang kita tahu bahwa peran orang tua itu atau dukungan orang tua itu sangat penting bagi pendidikan seorang siswa. Jadi kali ini saya ingin bertanya kepada Kak Feli mengenai seberapa besar dukungan dari orang tua Kak Feli sendiri dalam memahami pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Bagi saya, dukungan orang tua saya sudah cukup penuh. Orang tua saya memberikan pembelajaran di luar sekolah untuk saya atau disebut les, untuk saya dapat memahami lebih matang materi-materi yang telah dipelajari di sekolah. Selain itu juga orang tua saya telah memberikan fasilitas yang cukup agar saya dapat membantu untuk mengerjakan tugas-tugas maupun belajar di rumah. Terima kasih. Boleh selanjutnya masyarakat kita. Perkenalkan nama saya Pak Putra. Saya ingin bertanya kepada Pak Nawas selaku guru. Nah, kalau pertanyaan dari saya, bagaimana sih peran seorang guru dalam membangkitkan mental seorang siswa yang kalau misalnya di anak tersebut itu dulu dia kehilangan peran orang tua atau kurang mendapatkan sayang dari orang tua. Jadi selaku guru gimana cara membangkitkan mentalnya anak tersebut? Bagus banget. Jadi, pertanyaannya apa tadi? Bagaimana peran Pak Nawab selaku guru dalam membangkitkan mental siswa yang kehilangan peran orang tua atau kurang dapatkan sayang dari orang tua semasa kecil?
Membangkitkan mentalnya, kita bisa memberikan support kepada siswa tersebut dengan cara memberikannya semangat, lalu kita sebagai guru kita dapat memberikan motivasi untuk siswa tersebut agar mental dia dapat lebih baik. Oke, terima kasih Pak Nawal. Oke, dipersilakan yang ingin bertanya selanjutnya. Boleh Bapak yang di belakang. Oke, terima kasih kesempatannya. Izinkan perkenalkan, nama saya Alban Arif. Saya ingin bertanya kepada pihak orang tua. Bagaimana cara Anda menciptakan lingkungan kondusif? Grogi apa? Saya ingin bertanya kepada pihak orang tua, bagaimana Anda menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah untuk mendukung prestasi akademik anak? Kalau dari saya pribadi sih, saya sebagai orang tua ya, saya lihat kebutuhan anaknya. Kalau misalnya dia punya hal yang pengen ditekuni, hal yang pengen didalami sebagai seorang pelajar atau seorang anak di lingkungan luar, saya belajar dari dia buat dia bisa ngasih tahu ke saya. Jadi apa yang kamu butuh, apa yang kamu perlu, apa yang kamu bisa kembangkan dan bisa bantu orang tua, kamu bisa cerita ke saya sebagai orang tua. Terima kasih, Pak Yesa. Sama-sama. Oke, yang bertanya silakan bertanya lagi. Boleh Bapak? Nama saya Faus Raka. Saya berumur 35 tahun, sama seperti Bapak yang sebelumnya, memiliki satu anak. Jadi kan saya ini gimana ya? Saya kan sibuk kerja. Saya ini juga punya anak satu. Mau cari istri di sini Pak? Jadi saya sudah punya anak satu. Nah, saya kan sibuk kerja ya untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Jadi buat siapa tadi ya? Buat dia aja, buat dia. Oke. Baik. Ya, kan saya sudah ada anak satu. Saya ingin memenuhi kebutuhan anak saya untuk sekolahnya dan masa depan dia. Jadi saya sibuk kerja dan memang saya jarang komunikasi dengan anak saya. Tapi kenapa ya? Saya tuh udah memenuhi kebutuhan anak saya, tapi anak saya kayak merasa dapat kasih sayang dari saya. Terima kasih buat tanya yang bagus nih. Jadi pada jawaban yang saya berikan ini sebenarnya apa ya? Balik lagi ke orang tuanya. Kenapa? Karena waktu untuk waktu anak terhadap orang tua itu sangat penting. Kenapa? Karena seorang anak itu sangat penting maksudnya orang tua ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana anak tersebut dalam berperilaku. Nah, kalau menurut saya Bapak Raka ini kan sibuk ya tadi ya, sibuk kerja untuk memenuhi kebutuhan seorang anak. Nah, tapi balik lagi Pak, anak itu butuh yang namanya perhatian dan butuh yang namanya kasih sayang. Nah, mungkin Bapak ini kan kurang waktu terhadap anak kan. Nah, menurut saya itu anak yang kurang mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa perhatian dari orang tuanya itu akan cenderung memiliki sifat yang pendiam dan tidak memiliki kemauan untuk berinteraksi kepada orang tuanya. Jadi menurut saya waktu itu sangat penting terhadap orang tua kepada anak. Jadi menurut saya Bapak harus bisa meluangkan sedikit waktu Bapak kepada seorang anak agar seorang anak tersebut bisa menjalin hubungan yang baik pada Bapak. Jadi hubungan yang baik itu bukan cuma dilihat dari seorang tua bisa memenuhi kebutuhan anak secara material gitu ya, tapi ada interaksi. Sayang perhatian itu justru yang paling penting ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh Bapak yang mata? Kenalkan, nama saya Danis. Kali ini saya akan bertanya kepada Bu Nela sebagai pakar teknologi pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana solusi teknologi dapat membantu orang tua yang sibuk agar tetap terlibat dalam pendidikan anaknya? Terima kasih pertanyaannya Bapak Danis. Jadi di sini teknologi itu tuh bisa jadi
jembatan buat adanya apa ya, hubungan antara anak ke orang tua, di mana orang tuanya lagi sibuk, seperti kayak tadi masalahnya Bapak Irsa itu manajemen waktu. Mungkin buat orang tua yang selalu kerja gitu, nah ada teknologi ini seperti handphone itu tuh bisa menjadi jembatan untuk si siswa ini. Jadi kayak misal lagi-lagi yang paling utama itu adalah komunikasi. Jadi adanya teknologi itu seperti handphone itu tuh dia bisa menciptakan komunikasi yang baik kepada si orang tua sama si anaknya. Nah tapi ini juga balik lagi ke orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya emang mau menciptakan hubungan yang baik dengan anaknya, itu dia orang tua tersebut tuh akan menciptakan hal itu. Kayak misalnya ngabarin cuman sebatas gimana sekolahnya hari ini. Nah itu tuh mungkin terlihat sepele, tapi itu tuh mungkin sangat berarti buat si anak itu. Jadi mungkin hal itu tuh bisa berpotensi ke si anak di pembelajaran di sekolahnya, karena di sekolahnya kayak dia ngerasa walaupun orang tuanya sibuk, tapi anaknya tuh tetap dapat kasih sayang gitu. Jadinya bisa juga berpengaruh ke proses pembelajarannya. Baik, Bapak. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Nawab sebagai guru, apakah peran orang tua itu berkontribusi penting Pak pada perkembangan pendidikan anak di sekolah? Apa pertanyaannya? Apakah peran orang tua sangat penting pada perkembangan anak di sekolah? Tentunya sangat penting, karena orang tua ya tadi ini apa, karena orang tua memberikan karakter pada anak. Action. Oke, terima kasih Pak Kristo atas pertanyaannya. Ya seperti yang tadi, yang pertanyaan awal yang diberikan Bu Nesya, peran orang tua itu sangat penting, karena yang seperti yang tadi saya bilang, merupakan guru itu merupakan anak itu merupakan Oke Pak Kristo, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti pertanyaan awal yang diberikan Bu Nesya, jadi peran orang tua itu sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Pertanyaan yang ingin bertanya selanjutnya, boleh kakak yang pegang HP begitu? Oke, makasih. Jadi saya ingin bertanya pertanyaan untuk kepala sekolah. Jadi menurut kepala sekolah itu tantangan apa yang paling sering muncul ketika melakukan kerjasama antara sekolah dan orang tua? Oke, terima kasih. Tantangannya itu seperti orang tua yang terlalu cuek dan perbedaan pola asuh antara orang tua di sekolah sama guru orang tua di rumah sama guru di sekolah. Selanjutnya boleh Bapak? Orang dari Muda, pertanyaannya untuk kepala sekolah Bu Adin. Bagaimana Anda melihat peran orang tua dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah? Terima kasih. Peran orang tua sangat penting, yang pastinya karena dapat membantu karakter siswa juga. Jadi nggak cuma dari sekolah aja, tapi juga dari berbagai. Para hadirin yang ingin bertanya, Mbak, boleh? Silakan Pak Rahman. Boleh Bapak. Oke, jadi pertama saya Edward. Oke, untuk Pak Eza, saya ingin nanya, apakah keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di rumah itu bikin anaknya jadi bergantung atau mandiri? Kalau saya sebagai orang tua itu tergantung bagaimana orang tua itu mengajarkan. Kalau kita mengajarkan anak buat mandiri, tentu saja tidak anak menjadi mandiri. Tapi kalau kita mengajarkan anak buat bergantung sama kita, apapun setiap keadaannya, momentumnya, itu pasti anak akan bergantung kita. Itu kembali lagi ke pola asuh kita sebagai orang tua. Masih. Selanjutnya boleh? Perkenalkan, nama saya Raffi Naulia. Saya ingin bertanya kepada psikolog, bagaimana cara yang baik untuk orang tua memantau perkembangan anaknya, tapi tanpa terkesan selalu mengekang anaknya. Oke, baik. Cara orang tua singkat saja. Kita bisa melalui komunikasi yang baik terhadap anak. Bagaimana anak tersebut berperilaku di luar sekolah, di lingkungan, di lingkungan masyarakat bersama. Jadi menurut saya cuma satu, yaitu interaksi yang baik terhadap anak.
Itu sudah cukup menurut saya. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan yang jangan sampai membuat anak tersebut memiliki tekanan atau pressure terhadap pertanyaan dari orang tua tersebut. Makasih. Selanjutnya, boleh? Mas. Terima kasih perkenalkan saya Pak Indonesia. Jadi saya ingin bertanya kepada kepala sekolah. Bagaimana sih cara kepala sekolah itu membentuk sistem sekolah yang baik untuk perkembangan siswanya? Jadi saya sebagai sekolah-sekolah saya membentuk program-program seperti adanya kegiatan literasi, terus juga kegiatan keagamaan seperti membaca Al-Quran setiap pagi dan dapat membentuk karakter siswa tersebut. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Boleh? Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alvia. Saya menanya kepada Faisa. Sekarang ini kan teknologi makin besar juga kan, otomatis kita juga punya handphone. Nah, aturan atau batasan apa yang sudah Anda tetapkan di rumah mengenai penggunaan gadget untuk tujuan pendidikan dan hiburan, dan bagaimana cara Anda untuk mengawasi penerapannya? Saya tadi dijelaskan nih sama pakar teknologi, saya berdasarkan skala prioritas. Kalau anak tersebut dia udah menyelesaikan semua tugasnya terkhusus di sekolah, saya izinkan dia buat refreshing dengan menggunakan digitalnya dia berupa handphone. Kalau anak-anak mungkin di luar sana ada beberapa yang dibebaskan, tapi untuk menurut saya sebagai orang tua buat manajemen penggunaan digital berupa handphone yang bisa membuat kecanduan itu buat saya itu sangat penting, makanya perlu diawasi. Dan selanjutnya boleh? Ya, terima kasih atas waktunya. Silakan, nama saya itu Faisal Fiansyah. Izin saya ingin bertanya kepada pihak akademis. Nah, kita ketahui peran orang tua dan peran pihak sekolah itu sangat penting bagi pendidikan sang anak. Nah, bagaimana sih strategi yang optimal untuk kerjasama antara pihak orang tua dan pihak sekolah untuk menjunjung pendidikan sang anak? Terima kasih. Oke, jadi strategi yang digunakan itu pastinya dengan menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan juga sekolah. Dan biasanya itu dengan melakukan pertemuan-pertemuan seperti ngambil rapot gitu-gitu atau kayak seminar-seminar lainnya yang berfokus pada pendidikan juga. Ya boleh, pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk memperkenalkan diri. Nama saya Miss Haneji. Saya ingin bertanya kepada peran orang tua. Selain bertanya tentang nilai, dukungan emosial apa yang paling sering Anda berikan kepada anak ketika mereka menghadapi kesulitan atau kegagalan di sekolah? Seperti yang jelas, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, yang buat anak saya itu yang pasti problem solving. Saya pengen anak saya dia bercerita bagaimana kesulitan dia yang dia lakukan pada saat dia mengerjakan sesuatu, dia bisa cerita ke saya, biar bisa saya kasih solusi sebagai orang tua, bagaimana anak saya bisa dapat solusinya. Oke, selanjutnya boleh Bapak. Mengenai yang kedua, saya ingin bertanya kepada Ibu Naila. Bagaimana sih teknologi ini bisa mempermudah minat kolaborasi guru atau orang tua untuk membangun minat belajar anak? Terima kasih Pak Yohan atas pertanyaannya. Mungkin seperti yang tadi saya bilang, adanya teknologi itu bisa menjembatani antara orang tua, guru, dan juga siswa. Jadi kayak misalnya di sekolah tuh ada kayak smartboard atau ada kayak misal proyektor yang bisa buat menampilkan PPT atau sebagainya. Nah di rumah itu juga orang tua itu bisa mengawasi anak dalam menggunakan si teknologinya atau digital ini berupa handphone untuk kegiatan di sekolah. Karena keterbatasan waktu, boleh satu pertanyaan terakhir lagi. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya khusus kepada kepala sekolah. Tadi kan permasalahan yang bisa terjadi itu karena kurangnya waktu orang tua terhadap anak. Terus juga orang tua fokus terhadap anak tanpa memperhatikan kualitas pendidikannya. Jadi saya mau bertanya kepada kepala sekolah bagaimana cara membentuk karakter guru. Sedangkan umumnya kan guru kan ada orang tua di sekolah. Jadi gimana caranya biar anak tuh mempunyai dua peran yang salah satunya
down dan satunya lagi up. Dan gimana cara kepala sekolah itu membentuk karakter guru yang bisa membangun karakter anak? Gimana? Saya akan menjawab. Jadi guru itu bisa diskusi antar guru. Jadi bagaimana cara kita untuk membangun si karakter anak ini. Jadi kita bisa saling berdiskusi, terus kita juga bisa saling ngasih solusi satu sama lain. Dan luar biasa dari narasumber, karena waktu terbatas, sesi tanya jawab ini kita akhiri sampai di sini. Demikian rangkaian diskusi panel kita mengenai peran penting orang tua dalam pendidikan di rumah dan juga di sekolah. Besar harapan kami, diskusi ini dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya keterlibatan orang tua dan juga pendidikan sekolah dalam mendukung perkembangan anak. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada para panelis, para peserta dan juga panitia yang sudah berpartisipasi dalam diskusi panel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.